Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Pernikahan adalah momen sakral sekaligus membahagiakan bagi setiap pasangan. Namun rupanya, tak semua pasangan mendapati kebahagiaan di hari pernikahan sesuai impian. Sejumlah pasangan malah mendapatkan hari yang buruk atau menyedihkan saat harusnya mereka duduk di pelaminan. Berikut ini adalah beberapa peristiwa terkait yang dialami oleh sejumlah orang di hari perkawinan. 5 kisah pernikahan yang berakhir sedih dan bikin haru. Pernikahan wanita lansia yang idap kanker. Pernikahan pasangan lansia Erika dan Bobby adalah salah satu kisah yang menyesakan dada. Selain karena mereka sama-sama sudah berusia 70 tahun, sang mempelai wanita rupanya telah didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Pasangan asal Wavertree, Liverpool ini pertama kali bertemu di aplikasi kencan pada 2011 silam. Namun 1 bulan sebelum pernikahan Erika dan Bobby akan digelar, Erika divonis menderita kanker paru-paru dan dirawat di rumah sakit Marie Curie. Mendengar hal tersebut, kenalan dan keluarga Erika turut bersimpati dan melakukan berbagai hal agar Erika tidak sedih dan menjadikan hari pernikahan mereka jadi momen berkesan baginya. Suami meninggal sehari setelah pernikahan. Ketika Maya Falwazar mengetahui kekasihnya Neville Herbert tengah berjuang melawan kanker, ia pun lantas ingin menikah dan menghabiskan hari-harinya bersama kekasihnya. Pemain rugby union tersebut didiagnosis mengidap tumor otak dan kondisinya kian memburuk dari hari ke hari dengan peluang yang kecil untuk bisa sembuh dan hidup lebih lama. Keduanya lalu mengikat janji suci pernikahan dalam upacara yang hangat dan intim di sebuah taman. Momen sakral itu dihadiri oleh keluarga dan teman-teman kedua mempelai dan membuat pernikahan keduanya berlangsung haru. Sayangnya takdir berkata lain. Sehari setelah pernikahannya, Neville menghembuskan nafas terakhirnya. Pria nikahi tunangan yang meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan yang tragis terjadi di Ho Chi Minh, Vietnam, menyebabkan pasangan yang saling mencintai terpisah selamanya. Sebelumnya, diketahui jika ada sejoli yang telah menjalin hubungan asmara selama bertahun-tahun, akhirnya memutuskan untuk menikah pada bulan depan setelah sebelumnya melakukan acara pertunangan. Pada suatu hari, tunangan Zhang Tin An mengendarai skuter di jalan. Saat melaju, ia melihat genangan air besar dan menginjak rem untuk menghindarinya. Sayangnya, di waktu bersamaan sebuah mobil yang berjalan berlawanan arah tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabraknya. Gadis malang itu meninggal di tempat kejadian perkara. Setelah mendapat berita duka itu, Zhang Tinan pun langsung mengumumkan untuk menikahi tunangannya yang telah meninggal. Pada hari pernikahan, pria berusia 25 tahun ini berlutut di depan peti tunangannya dengan karangan bunga dan mengulurkan sebuah kotak perhiasan dengan 2 cincin yang seharusnya mereka tukarkan pada hari pernikahan mereka. Ia kemudian menyematkan cincin itu ke jari manisnya. Sungguh mengharukan, bukan? Gagal nikah karena rumah pacar menghadap ke utara. Kisah wanita yang memiliki cerita cinta pilu ini diceritakan kembali seorang netizen bernama Adianovic Hadi Pradipta melalui akun sosmed. Pria ini menceritakan temannya, Jeng Minah, yang gagal menikah karena permasalahan tentang letak arah rumah yang dianggap tak baik menurut Primbon Jawa. Saat hubungan Jeng Minah dan kekasihnya sudah mulai melangkah ke arah yang serius dan telah melibatkan kedua keluarga besar, permasalahan pun mulai muncul. Rupanya, keluarga Jeng Minah tak bisa menyetujui hubungannya karena letak rumah kekasihnya yang menghadap ke utara. Menurut kepercayaan Jawa, hal tersebut bisa berakibat buruk. Menurut kalian, apakah kepercayaan seperti ini masih relate hari ini?
Mempelai wanita ditinggal saat akad nikah. Media sosial juga pernah memviralkan seorang mempelai wanita yang berdiri di pelaminan tanpa pengantin pria di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kondisi itu terjadi karena pengantin pria disebut kabur saat hari akad nikah. Suasana pesta pun berlangsung dengan isak tangis. Pengantin wanita bernama Wanda Wulandari mengungkap jika mempelai pria tak datang karena dia tak ingin pernikahannya digelar meriah dan tanpa tamu undangan. Padahal, sebelumnya mereka sudah menjalin asmara selama bertahun-tahun. Yang bikin tambah sedih adalah, pengantin wanita merupakan anak yatim piatu yang memiliki 5 orang saudara kandung. Sementara pengantin pria yang tidak hadir tersebut adalah Muhammad Rizky Dalaga. Saat hari pernikahan, Muhammad Rizky malah kabur ke kota Mataram karena menolak untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Menurut Wanda, pacarnya itu enggan menikah secara meriah karena masih ingin mengejar mimpi menjadi tentara. Rizky pun meminta agar pernikahan ditunda 4 bulan lagi. Namun permintaan itu tak disetujui keluarga karena Wanda sendiri tengah dalam kondisi hamil. Siapa yang tak ingin jadi raja dan ratu sehari? Sayangnya tak semua impian dan rencana matang bakal terrealisasi dengan baik di hari H dan hari-hari setelahnya. Ada saja kemungkinan rencana itu malah berakhir buruk. Tak ada yang bisa dilakukan selain bersabar dan mengambil hikmahnya. Guys, apakah kamu punya pengalaman serupa kisah tadi di hari pernikahan? Atau pernah dialami oleh orang di sekitarmu? Nah, sebagai orang yang sudah mampu melewatinya, apa pelajaran yang bisa kamu petik? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.